Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome into our presentation for today. We are the second group from the ESP materials. We're discussing about the tourism for today. So, before we going to discuss or we're going to explain about the tourism itself, let me introduce every part of our member groups. So the first is my name is Muhammad Hidayat, and I'm here as the moderator and the first speaker. And then the second is Sahyani as the second speaker, and the last is Putri Amalia Ramadhani as the last speaker or the third speaker. So the first is we're going to explain about the definitions of the tourism, tourist attraction, the development of tourism in Indonesia, the influence of tourist attraction on the community's economy. Ya, jadi ada beberapa poin yang kita akan bahas di kelompok kami, yaitu kelompok 2 tentang tourism. Yang pertama itu adalah definisi, dan yang kedua itu adalah tourist attractions, yang ketiga adalah pengembangan tourism di Indonesia, dan keempat adalah the influence of tourist attraction on the community's economy. Itu adalah pengaruh tourism di Indonesia itu sendiri. So the first is we're going to explain about the definitions of tourism. Jadi kalau kita berbicara tentang tourism, pasti di pikiran kalian pasti kalian akan berpikir tentang jalan-jalan, mendatangi suatu tempat yang sangat menarik, refreshing dan rekreasi. Ya, itu adalah benar dan hanya sedikit dari bagian dari tourism itu sendiri. Jadi, the definition of the tourism here is tourism is a journey undertaken for recreations or leisure, as well as preparations made for this activity. Tourism is the traffic of people who leave their home temporarily to travel to other places solely as a consumer of the fruits of the economy and culture in order to meet the needs of life and culture of the various desire of their personalities. Jadi di sini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa tourism itu adalah suatu kegiatan ketika kita ingin meninggalkan rumah kita pergi melakukan adventure, petualangan untuk mendatangi suatu tempat-tempat yang menarik, entah itu karena kita punya ketertarikan tentang budaya suatu tempat itu. Contohnya kita adalah orang Amerika dan kita ingin mendatangi Indonesia karena Indonesia itu ya seperti kita ketahui punya beragam banyak budaya, tradisi dan tempat-tempat menarik begitu pula. Nah, jadi yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang beberapa daya tarik turis yang ada di Indonesia, tourist attraction in Indonesia. Oke. Jadi yang pertama, pasti kalian semuanya tahu tentang tempat-tempat yang ada di yang akan kami jelaskan ini ya. Yang pertama adalah Borobudur. Oke. Borobudur is the largest Buddhist temple in the 9th century, has an area of approximately 123 meters and has been named one of the seven wonders of the Indonesia. And has been named one of the seven wonders of the world. Borobudur Temple is located in Magelang, about 2.5 hours from Solo City, shaped like a pyramid with a height of approximately 29 meters and consists of more than 500 Buddha statues and composed of more than 2 million stone. Jadi Borobudur itu adalah suatu situs sejarah yang berhubungan dengan agama Buddha. Ya, agama Buddha, dan tempat ini itu berlokasi di Magelang dan uniknya ini Borobudur itu termasuk dalam 7 keajaiban dunia versi UNESCO itu sendiri. Oke, yang kedua adalah Ijen Crater. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah Kawah Ijen. Kawah Ijen is an acidic crater lake located at the top of Mountain Ijen
with a lake depth of 200 meters and crater area of 5,460 hectares. Jadi Kawah Ijen ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi di sini, yang saya sebutkan Kawah Ijen itu adalah suatu danau yang memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi ya, kayak gitu, dan punya daya tariknya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah Mount Bromo atau Gunung Bromo. Mount Bromo is famous as the main tourist attraction in East Java. As a tourist attraction, Bromo becomes interesting because of its status as an active volcano. Jadi seperti yang saya telah sebutkan tadi, Gunung Bromo ini adalah daya tarik utama yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur ya, dikarenakan Mount Bromo ini atau Gunung Bromo ini adalah salah satu gunung Merapi yang masih aktif hingga saat ini. Okay. So the next is Sumba. Sumba is an island in the province of East Nusa Tenggara, Indonesia. It has an area is 10,710 kilometers and its highest point is Mount Wangamet, at least 1,225 meters. Sumba is bordered by Sumbawa to the northwest, Flores to the northeast, Timor to the east, and Australia to the south and southeast. Oke, yang terakhir ini adalah Sumba. Sumba adalah pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, yang telah disebutkan di sini, yang memiliki luas area yang sekitar 10.700-an kilometer gitu, dan hampir mempunyai tinggi sekitar 1.225 meter. Dan uniknya lagi, Sumba ini merupakan perbatasan dari banyak area. Yang pertama adalah Sumbawa to the northwest, Flores yang ada di utara, dan terakhir adalah Australia yang menuju ke selatan pantainya itu sendiri. I think that's enough from me as the first speaker, so I will give a chances to the next speaker to explain about the tourist attraction itself, to explain about the development of tourism in Indonesia. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to express all of thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secondly, I would like to address my salawat and taslim to our last messenger, the great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Let me introduce myself. I'm Sahyani, and I'm as the second speaker. And I would like to continue the material from my brother Muhammad Hidayat S about some of the world attraction. The first country is London. This country is already now as of the best year holiday destination in the world. It is not surprising indeed that there are so many tourists in London. London, negara ini terkenal sebagai salah satu negara sebagai tujuan liburan terbaik di dunia. Tak heran jika banyak sekali tempat destinasi wisata yang dapat kita kunjungi di London. Next is Roma, Italia. Unlike other countries, the city of Rome, Italia has its own charm, such as alluring with beautiful places as St. Basilicas, as in Roman monuments and fountains. Berbeda dengan negara lain, Roma, Italia ini memiliki pesona tersendiri seperti bangunan tua dengan istana yang indah, besi kilia kuno, monumen Romawi kuno, dan air mancur. Dan juga seperti yang kita ketahui, salah satu 7 dari keajaiban dunia berada di Italia, yaitu Menara Pisa. Next slide is the development of tourism in Indonesia.
The development of Indonesian tourists is recorded to continue to grow based on tourist visit from year to year and the development destination. Perkembangan pariwisata di Indonesia tercatat tumbuh terus-menerus setiap tahunnya. Kunjungan wisata dari tahun ke tahun selalu bertambah dibarengi dengan bertambahnya tempat wisata di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahun dari tahun per tahun selalu tersedia, selalu berkembang, selalu meningkat tempat-tempat destinasi yang ada di Indonesia, yang itu juga menunjang selalu bertambahnya jumlah pariwisata, jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia. Menurut data peningkatan wisatawan dari Kemenpar, pada tahun 2013 tercatat 6,4 juta orang yang jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Pada tahun 2014 tercatat 6,9 juta orang dan pada tahun 2015 tercatat 0,71 juta orang. Next is diperkirakan kunjungan wisatawan ke Indonesia tahun ini mencapai kisaran 1,5 juta orang hingga 2,1 juta orang. Angka ini turun dari target Wisman tahun 2021 yang berada di kisaran 4 hingga 7 juta kunjungan. Salah satu atau faktor yang paling menyebabkan kurangnya pengunjung datang ke tempat wisata-wisata yang ada di Indonesia adalah adanya COVID-19. Sehingga membatasi atau menyebabkan kurang sekali wisatawan dari baik itu dari wisatawan lokal maupun dari luar yang datang berkunjung karena adanya COVID-19 ini yang menyebabkan kurangnya peminat atau kurangnya wisatawan yang datang. Next adalah the factor supporting tourists in Indonesia, faktor penghambat dan faktor pendukung pariwisata di Indonesia. The problem inhibiting factor of tourism in Indonesia. The first is the lack of available transportation, minimnya ketersediaan transportation. Banyak tempat wisata di Indonesia yang terbilang sangat layak, sangat menarik untuk kita kunjungi, tetapi faktor yang menyebabkan orang mengurungkan niat untuk datangnya itu kurangnya transportasi menuju ke tempat wisata. Contohnya saja jika kita ingin mengunjungi contohnya air terjun yang berada di jauh dari yang dapat dilalui oleh transportasi, maka orang-orang itu akan mengurungkan niat untuk datang ke tempat wisata karena kurangnya transportasi untuk menuju langsung ke tempat tersebut. The next penghambat pariwisata yaitu minimnya tidak banyak fasilitas di tempat wisata. There are no many facilities in tourist attraction. Di tempat wisata kita di Indonesia ini terbilang masih banyak memiliki kekurangan termasuk dalam hal fasilitas yang tersedia. Selanjutnya, the distance of far enough to be covered, jarak yang cukup jauh untuk ditempuh. Seperti yang tadi saya katakan, contohnya jarak untuk menuju ke tempat wisata tersebut itu cukup jauh, jadi sehingga orang malas atau mengurungkan niat untuk datang ke tempat tersebut. Dan faktor penghambat terakhir yaitu amount of air pollution, wisata polusi udara. Banyaknya polusi udara di tempat wisata dapat membuat wisatawan itu tidak tertarik untuk datang tersebut karena adanya polusi udara yang dapat menyebabkan datangnya penyakit kepada diri kita. That's all about my materi. Thanks for your great attention, and I would like to give chance to my friend Putri Amalia to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Amalia Ramadhani, and I am the last speaker. I would like to continue the material from my sister Sahyani about the factors supporting tourism in Indonesia.
The first is Indonesia has many tourism objects in various regions. Indonesia memiliki banyak objek wisata di berbagai daerah. Hampir seluruh, bahkan seluruh daerah di Indonesia memiliki objek wisatanya masing-masing dengan keunikan masing-masing. Seperti Danau Toba, Bali, dan masih banyak objek wisata lainnya. Selanjutnya, the next is Indonesia has a very beautiful nature. Indonesia memiliki alam yang sangat indah. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terkenal akan kekayaan dan keindahan alamnya. Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik Indonesia bagi turis dari luar. The next is Indonesia has various historical relics in the past. Indonesia memiliki banyak peninggalan sejarah di masa lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa objek wisata sejarah juga menjadi salah satu daya tarik turis. Ada banyak sekali tempat dan situs bersejarah yang ada di Indonesia, seperti benteng, masjid, pemakaman, dan masih banyak objek wisata sejarah lainnya. The next is Indonesia has a very variety of unique cultures. Indonesia memiliki berbagai macam jenis budaya yang unik. Indonesia terkenal akan kekeragaman budayanya. Oleh karena itu, budaya menjadi salah satu daya tarik Indonesia bagi para turis dari luar. In general, each region must develop the tourism sector by utilizing research as optimally as possible. One of the sectors that has not yet been optimized for development is the natural tourism sector. Although, in the formulation of policy strategies for these sectors have often been formulated, but in fact, the implementation is still experiencing obstacles as experienced by the government. Setiap daerah harusnya mengembangkan sektor pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin. Seperti yang kita ketahui bahwa target pariwisata tahun ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal itu tak terlepas dari berbagai macam kendala, misalnya bencana alam, dan masih banyak kendala lainnya yang menghambat perkembangan pariwisata di Indonesia. Next is the influence of tourist attraction on the community's economy. Indonesia can get a lot of income from the tourism sector because from the tourism sector, there are many things that can be developed into business for profit and add jobs for the people of Indonesia. Tempat wisata merupakan faktor penting penambah pendapatan suatu negara dan daerah dengan penyediaan jasa maupun pembangunan di daerah wisata itu sendiri. Jika kita melihat dari segi ekonomi pariwisata, kita akan melihat peluang besar di sana. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia bisa mendapatkan banyak pendapatan dari sektor pariwisata. Karena dari sektor pariwisata tersebut, banyak hal yang berkaitan yang bisa dikembangkan menjadi usaha untuk mendapatkan keuntungan serta menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Material is positive impact of tourism. The first is create job opportunities for local residents. Sektor pariwisata menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Next is the construction of better facilities and infrastructure. Dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan dan keamanan para wisatawan. Hal ini secara tidak langsung juga melakukan pemerataan pembangunan di kota tersebut. Semakin ramai, maka semakin cepat pula perkembangan di wilayah tersebut. The next is foreign exchange through foreign tourists. Mendapatkan devisa melalui wisatawan mancanegara yang datang dengan menukarkan mata uang yang
mereka dengan rupiah. The last is introducing indigenous Indonesian culture to the world. Mengenalkan kebudayaan asli Indonesia kepada dunia. Nah, maksud dari mengenalkan kebudayaan asli Indonesia yaitu seperti saat mengunjungi komplek makam Raja Mataram, kota gede di Jogja, wisatawan diwajibkan memakai jarik untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Ini dimaksudkan untuk menghargai leluhur-leluhur terdahulu kita yang mengenakan kebudayaan asli Jogja kepada wisatawan yang datang. Dengan begitu, wisatawan akan mengenal tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. In addition to the positive impact of tourism, it turns out tourism is also a negative impact. Here is the negative impact of tourism. First is the number of tourists who enter adds to the potential for environmental damage, especially from waste. Banyaknya wisatawan yang masuk menambah potensi kerusakan lingkungan, terutama dari sampah. Biasanya karena tempat sampah yang tersedia kurang banyak, kesadaran wisatawan akan kebersihan dan pengelolaan sampah yang kurang baik dari si pengelola wisata itu sendiri. Banyaknya sampah yang tidak terkendali ini menyebabkan daerah wisata tersebut menjadi rusak dan tidak indah seperti dulu. Sangat disayangkan, bukan keindahan lingkungan yang kita miliki terkotori oleh sampah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lingkungan mulai sekarang. The second is opening opportunities for criminals to commit crimes against foreign and domestic tourists. Kedua, yaitu membuka peluang bagi pelaku kriminal untuk melakukan kejahatan kepada wisatawan asing maupun domestik. Hal ini yang membuat minat wisatawan ke destinasi wisata menjadi berkurang. Contohnya adalah perampokan penginapan tempat wisatawan, menginap, pencopetan, dan kejahatan lainnya. Sebaiknya kita lebih waspada akan hal tersebut dan diingatkan keamanannya agar wisatawan merasa aman saat berwisata. The last is frequent imports of goods from abroad. Terakhir yaitu seringnya impor barang dari luar negeri, terutama alat-alat teknologi modern yang berguna untuk memberikan fasilitas yang bermutu. Padahal barang-barang yang ada di Indonesia, hasil buatan Indonesia sendiri itu tidak jauh lebih baik dari buatan luar. Namun, para masyarakat lebih tergoda untuk membeli barang-barang yang dari luar karena menganggap itu menjadi lebih modern. Hal ini sangat dirugikan karena tidak mendukung produk buatan dalam negeri, sehingga produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri, dan tidak mengenakan bahwa produk dalam negeri mempunyai kualitas yang sama dengan produk luar negeri. And the last material is conclusion. Tourism is a journey undertaken for recreation or leisure, as well as preparation made for this activity. The tourism sector causes the local community economy to increase dramatically. The arrival of tourists to a tourist destination also causes the emergence of foreign businessmen or encourage someone to become an entrepreneur to provide services and facilities for tourists during their trip. Materi terakhir yaitu kesimpulan. Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan dilakukan untuk aktivitas ini. Sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis karena tersedianya banyak lapangan pekerjaan, sehingga kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan munculnya pebisnis asing atau mendorong seseorang untuk berwisata. Memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Solusinya adalah membangun simbiosis mutualisme antara pariwisata dan budaya. Artinya, sambil mengembangkan sektor pariwisata, kita juga turut serta melestarikan lingkungan budaya kita. Sambil melestarikan kebudayaan,
kita mengemas pelestarian tersebut dengan berorientasi pada pariwisata. Jika hal itu dapat terwujud, semaju apapun negara kita, kebudayaan tradisional akan tetap terpelihara tanpa mengabaikan perkembangan pariwisata. I think that's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.